BMB UTM Mas Dimas Anom Purnomo, beserta Ibu Ruli yang selalu setia menemani teman-teman mahasiswa bidik misi di UTM. Tak lupa semua peserta yang hadir maupun yang tidak hadir yang kami sayangi semuanya. Semoga sukses dan sehat semuanya. Oke, pertama-tama ini kita mau presentasikan cuman sekilas, sebentar ya. Ini apa sudah kelihatan semuanya? Belum? Belum, Pak. Belum. Bentar. Sudah masuk? Ya, Pak, sudah. Nih. Alhamdulillah kalau sudah bisa dilihat, perlu disampaikan, bidik misi ini betul apa yang disampaikan oleh Mas Dimas tadi, diperuntukkan untuk mahasiswa yang kurang mampu, tapi memiliki prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, yang bisa dibantu oleh pemerintah yang melalui Dikti Pendidikan Tinggi Belmawa. Ini kalau tidak salah ini mulai 2010 dulu yang pernah diselenggarakan oleh Dikti. Jadi bidik misi bantuan ini sudah ada ya di slide ya, diperuntukkan diberikan kepada mahasiswa S1 dan juga D4. Nah, ini untuk langsung kita masuk ke penghentian penerima bidik misi. Ini salah satunya yaitu ada 4 poin ya. Yang pertama meninggal dunia bagi yang bersangkutan ya, nama mahasiswa itu sendiri. Yang kedua mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Yang ketiga dikeluarkan sebagai mahasiswa dari perguruan tingginya. Yaitu mungkin kalau yang poin ketiga ini mungkin yang melanggar akademik. Kalau akademik ini tidak sesuai dengan IPK minimal 2,75 atau turun ya di bawahnya. Kalau yang non akademik ini banyak hal, ini mungkin ya kriminalitas dan lain-lain dari asusila atau yang lainnya ya. Yang keempat, diberhentikan sebagai penerima bidik misi karena melanggar ketentuan bidik misi perguruan tinggi. Ini masuk yang tadi semuanya tercakup jadi satu. Ketentuan bidik misi UTM. Nah, ini yang perlu dicerna yaitu poin 1 IPK 2,75. Jadi kalau PTN atau PTS penerima bidik misi ini tidak semuanya sama. Masing-masing PTN-nya diserahkan kepada masing-masing PT oleh Belmawa. Jadi di kita kebetulan 2,75. Kalau PT lain mungkin seperti UNER UB ini ada yang 3,00 bahkan ada yang 3,5. Jadi tidak bisa jadikan acuan, tergantung ketat maupun banyaknya yang membutuhkan di masing-masing PT. Alokasinya di situ ya. Yang kedua ini diharapkan lulus tepat waktu. Untuk yang S1 8 semester ya. Yang ketiga berperilaku baik sesuai dengan surat keputusan rektor tentang tata perilaku kehidupan kampus. Ini tata perilaku kehidupan kampus ini masuk di peraturan rektor nomor nomor 2. Tata perilaku kehidupan kampus ini peraturan rektor Universitas Trunojoyo Madura nomor 2 tahun 2016 tentang tata perilaku kehidupan kampus Universitas Trunojoyo Madura. Nanti ini ada sebetulnya di web, sebetulnya tinggal dilihat aja apa aja isinya di situ. Yang keempat, menghadiri seluruh kegiatan yang diadakan oleh pengelola dan pembina bidik misi. Jadi kita biasanya setiap tahun ini mengumpulkan semua mahasiswa maba per tahunnya, kecuali nanti ada hal-hal yang urgent di luar
ketentuan itu untuk yang maba ini memang kita kasih sosialisasi di awal, khawatir nanti mereka ini kurang memahami tentang pedoman dan lain-lain, sanksi dan sebagainya. Lain halnya dengan yang pertemuan saat ini memang dibutuhkan, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Jadi kita welcome aja, kapan saja mau sharing, monggo. Dengan saya, Bu Ruli, maupun dengan jajaran kemahasiswaan mulai dari jajaran Warek 3, Kabiro, Kabak, DBAK, maupun yang di fakultas melalui Warek 3. Silakan. Yang kelima, sanggup tidak menikah. Nah, ini yang wajib ditaati betul ya. Jadi selama penerima bidik misi tidak boleh, karena ya mohon maaf, Mbak Belmawa membuat ketentuan ini khawatir mengganggu studi di bidang akademiknya. Karena setahu kami kalau yang peraturan pertama ini tidak boleh cuti. Nah, yang sekarang ini masih diperbolehkan kalau tidak salah di pedoman. Nomor 6, membuat proposal PKM sekurang-kurangnya 1 judul dalam setahun. Nah, ini kita serahkan kepada masing-masing Wadik 3. Jadi diwajibkan ini karena kenapa? Jadi biar Anda berkreativitas di situ, membantu karya tulis. Jadi bukan asal-asalan, yang penting wajib mengumpulkan. Jadi tidak begitu. Jadi sebetulnya Anda mendapatkan bidik misi untuk membantu orang tua agar tidak membiayai kuliah Anda. Jadi Anda kalau ingin kreatif dan mendapatkan duit selain dari bidik misinya, ya ini ada PKM, ada kegiatan-kegiatan lain yang dari Belmawa maupun non Belmawa. Jadi PT perguruan tinggi itu bisa mengadakan kegiatan event-event nasional lainnya untuk mendukung prestasi. Jadi outcome yang kita miliki nanti Anda membantu peningkatan prestasi UTM di bidang kemahasiswaan. Itu jadi kalian mendapatkan uang pembinaan, juara 1, 2, 3 atau apa, nanti itu untuk ke kita, timbal baliknya ke UTM Anda sudah meningkatkan kegiatan di bidang kemahasiswaannya. Kalau di kita sekarang di Belmawa kegiatannya singkat MAWA, sistem pemeringkatan kemahasiswaan. Masuk di situ. Nomor 7, ini aktif dalam kegiatan kemahasiswaan di tingkat jurusan dan fakultas. Ini salah satunya, semuanya di situ. Jadi tidak hanya menjadi mahasiswa yang PP saja, maksudnya pulang pergi. Jadi Anda harus minimal ulang kuliah, ya ini berbicara masa sebelum pandemi. Jadi berbicara masa sebelum pandemi ini, Anda aktif setelah pulang, jangan setelah kuliah, jangan langsung pulang. Jadi bisa cek web, bisa cek melalui mading yang ada di fakultas maupun yang ada di universitas, info-info terkait lomba maupun event-event seperti karya tulis seperti ini. Nanti ini kalau tidak salah ini minggu ini kita meluncurkan terkait info PKM, jadi pembuatan proposal. Jadi kalau ini disetujui nanti karyanya akan bisa mendapatkan uang pembinaan dari UTM, nanti diajukan ke Belmawa. Yang di Belmawa nanti untuk anggarannya kalau disetujui itu bisa lebih besar. Itu nanti monggo nanti sering-sering lihat web. Kalau tidak salah ini yang sekarang untuk lolos PKM ini mau para sobat. Bentar, saya lihat. Bidik misi Mufaroha kalau tidak salah itu. Dari bidik misi ternyata PKM lolos 1. Ini kan Fajrin Purnomo ya kalau tidak salah ya. Fajrin Purnomo. Ini pokoknya salah satu bidik misi, ini kan yang membanggakan. Jadi Anda bisa belajar kepada siapa ini, Mufaroh atau Fajrin ini, nanti bisa belajar, nanti datanya bisa saya sampaikan ke Mas Dimas atau siapa yang hubungi saya, Mbak Ani tadi, datanya bisa menghubungi. Nah ini kebanggaan buat kita. Nah ini besaran biaya. Komponen biaya bidik misi terdiri dari 2. Nah ini untuk UKT sebesar 2.400.000. Bantuan biaya hidup sebesar 4.200.000. Jadi untuk kemarin ada pertanyaan juga, kenapa tidak bisa diambil? Nah, katanya ini tetangga teman karyawan ya, jadi kok tidak bisa diambil, memang kita tutup, itu diblokir. Tiap bulannya setelah cair itu kita blokir melalui bank yang dituju.
itu per tanggal 5 kita buka. Nah, ini tujuannya bukan apa, kalau diambil semuanya, ini terkait latar belakang dulu pernah ada, itu diambil semua, ternyata tidak sampai pada waktunya pencairan di semester berikutnya, uangnya sudah habis, dan mungkin ya mohon maaf, kebetulan mungkin memang betul-betul tidak mampu orang tuanya, akhirnya dia tidak bisa makan. Nah, ini salah satunya kita trik dengan dibuka per tanggal 5. Ini tujuannya seperti itu, jadi tidak langsung diambil semuanya, mohon maaf nanti dibelikan HP atau apa. Nah, ini biar kita mengatur saja strategi seperti itu. Sebentar. Untuk info pencairan, ya besaran ini info pencairan memang ada tadi yang di TOR yang disampaikan oleh Mbak Ani ke kita, ini info pencairan. Ini kita nanti lebih jelasnya bisa dengan Bu Luli, tapi kalau masalah info pencairan, ini masalahnya yang lebih tahu mahasiswa, karena turunnya ini di malam hari jam 00. Nah, jadi mahasiswa sudah banyak yang nungguin, jadi kita kadang tahunya itu jam 6 pagi. Nah, itu banyak yang akhirnya yang terblokir di kita itu banyak yang kebobolan di situ, ya karena kenapa diambilnya malam. Nah, jadi kita kesulitan karena kita prosesnya baru jam 8, jam kerja jam 8 sampai jam 9 baru kita informasikan ke bank yang dituju, seperti itu. Ini sebenarnya langsung. Sebentar. Stop share. Nah, jadi itu yang bisa disampaikan dulu Mbak Masnya ya. Nanti langsung mungkin masuk dipandu oleh Mas Dimas atau Mbak Sapa selaku MC tadi ya. Monggo, cuman itu yang bisa disampaikan oleh saya. Mungkin nanti lanjut dengan Bu Ruli setelah ada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal untuk penyampaian materinya. Untuk selanjutnya ini masuk ke dalam sesi tanya jawab dengan moderator Pak. Jadi kemarin kami dari MBUTM itu membuat kayak kotak saran atau kotak pengaduan tentang permasalahan apa saja yang dialami oleh mahasiswa bidik misi. Jadi ini sudah beberapa kami rangkum yang mungkin bisa dibedakan menjadi 3 poin besar, yaitu mengenai sistem pengajuan bidik misi, lalu sistem pencairan, lalu sistem pencabutan itu sendiri. Nah, untuk yang pertanyaan pertama Pak, ini ada pertanyaan mengenai macam-macam bidik misi yang ada di UTM khususnya, dan cara pengajuannya setelah mungkin masuk kampus. Karena mungkin teman-teman dapat beasiswa bidik misinya kan dari awal maba, tapi ada juga yang belum mendapatkan, dia sudah masuk baru pengen mendapatkan beasiswa bidik misi. Yaitu untuk di UTM sendiri itu seperti apa Pak? Terima kasih. Gitu. Ini itu dulu atau nanti nyambung lagi ya? Pertanyaannya ya itu dulu ya. Iya. Oke, nanti biar disampaikan oleh Bu Ruli dulu. Monggo Bu Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman bidik misi semuanya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Dimas ya tentang macam-macam bidik misi dan cara pengajuannya. Sebenarnya bidik misi di sini tidak beragam, hanya saja proses perekrutannya yang berbeda-beda. Misalkan kami ada kuota tambahan dari Belmawa. Contohnya pada tahun 2019 kemarin diberikan kepada mahasiswa lama dengan istilah ongoing baru. Karena kami baru mendengar bahwasannya tidak ada bidik misi pengganti, jadi kami ajukan sebagai ongoing baru. Itu
masukan dari Belmawa Bu untuk pengganti karena sudah terlanjur merekrut, monggo diajukan sebagai ongoing baru dengan mengambil kuota tambahan yang seharusnya diberikan kepada mahasiswa baru. Dan sisanya kami berikan kepada mahasiswa baru dengan istilah yang kami umumkan kemarin di SK-nya bidik misi tambahan. Untuk cara pengajuannya, kalau untuk yang mahasiswa lama itu mengajukannya ke fakultas masing-masing, Dek. Untuk yang maba diseleksi oleh universitas berdasarkan data sidang maba dengan kriteria orang tua meninggal, UKT terendah, dan penghasilan orang tua kurang dari 3 juta, seperti itu. Dimas, mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi dari penjelasan saya, mungkin ada yang kurang jelas? Baik Bu, terima kasih sudah cukup menjawab dari pertanyaan yang tadi. Dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tadi penyampaiannya kan dari fakultas masing-masing. Nah ini ada keluhan dari teman-teman mahasiswa bidik misi ini yaitu tentang informasi mengenai adanya beasiswa bidik misi pengganti atau ongoing baru dan lain-lain itu penginformasiannya kayak belum merata gitu. Jadi mungkin dari prodi atau fakultasnya itu belum sampai ke menyeluruh kepada mahasiswanya. Nah, itu bagaimana Bu? Apakah memang dari kampus khususnya di PAK sudah diinformasikan kepada fakultas dan mungkin penyampaiannya itu kurang di fakultas atau di prodinya seperti itu? Kalau untuk ongoing baru ini Dek, hanya tahun kemarin Dek Dimas ya, karena itu kita masa peralihan dari yang sebelumnya kami diberikan atau diperbolehkan oleh Belmawa untuk bidik misi pengganti ya, tapi semenjak tahun 2019 kemarin sudah tidak diperkenankan adanya bidik misi pengganti. Jadi jika ada yang dicabut ya sudah, tidak ada yang mengganti. Tapi karena tidak hanya kami sebenarnya untuk tahun 2019 kemarin, itu PTN seluruh Indonesia sudah terlanjur mengganti dan mencari penggantinya. Jadi kita mengusulkan dan diberikanlah ongoing baru yang kuotanya diambilkan dari kuota tambahan yang seharusnya itu diberikan kepada mahasiswa baru. Dan untuk kedepannya sudah tidak ada lagi yang namanya bidik misi pengganti ataupun bidik misi ongoing baru. Bidik misi nanti dari tahun 2020 dan seterusnya hanya untuk mahasiswa baru yang mana mereka mendaftar dari sebelum menjadi mahasiswa. Seperti itu. Jadi dari awal dia di SMA masih menjadi siswa itu kan ada pendaftaran KIP kuliah, kalau sekarang kan namanya berubah. Jadi dari situ tidak ada lagi bidik misi atau KIP kuliah ongoing baru maupun bidik misi atau KIP kuliah pengganti. Jadi untuk selanjutnya tidak ada lagi Dek Dimas, seperti itu. Baik Bu, berarti sudah tidak ada lagi untuk khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah ongoing atau sudah angkatan di atas angkatan 2020 seperti itu Ibu. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu untuk yang pencairan mungkin yang pengajuannya mungkin sudah pertanyaannya. Selanjutnya ke alur sistem pencairan BM Bu. Mungkin dari pusat sampai dengan ke tangan penerima BM. Sebenarnya kan sudah bisa kita cek di sibesar.ristekdikti.go.id. Itu kemarin ada kendalanya untuk web itu tidak bisa diakses atau sulit diakses. Mungkin teman-teman yang hadir di sini beberapa kurang memahami gimana sih alurnya bisa sampai ke tangan mahasiswa gitu Bu, mahasiswa penerima bidik misi. Jadi kayak mungkin alurnya itu harus kemana dulu nanti, misalkan cair semester ganjil, yaitu untuk alur pencairannya itu bagaimana untuk lebih detailnya mungkin bisa sedikit gambarkan Bruli atau Pak Rizal seperti itu. Oke, Mas Dimas ya, untuk pengecekan di laman yang tadi Mas Dimas sudah sebutkan ya, sebenarnya untuk informasi pencarian sudah teman-teman bisa lihat sendiri ya di laman yang sudah saya kirim di chat ya, bisa dibuka di situ.
Untuk alur sistem pencairannya, yang pertama, setiap akhir semester akan ada evaluasi IPK dan IPS bagi seluruh mahasiswa bidik misi, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rizal tadi, dengan ketentuan IPK minimal 2,75. Apabila ada IPK kurang dari 2,75, kemudian IPS-nya masih 3,00, maka kami tetap mengajukan mahasiswa tersebut sebagai penerima bidik misi ongoing selanjutnya. Maksudnya masih menerima selanjutnya. Dengan catatan tadi, meskipun IPK-nya kurang dari 2,75, tapi IPS-nya masih 3,00. Namun, apabila IPK kurang dari 2,75 dan IPS-nya pun tidak sampai 3,00, maka akan langsung kami lakukan pencabutan pada mahasiswa yang bersangkutan. Yang kedua, dari hasil evaluasi IPK dan IPS tadi, seluruh mahasiswa yang memenuhi syarat akademik akan kami ajukan pencairannya ke Belmawa melalui SIM bidik misi yang sudah disediakan oleh Belmawa. Itu untuk diajukan proses pencairan semester selanjutnya. Misalkan ini dilakukan evaluasi IPK dan IPS pada semester genap kemarin untuk diajukan pencairannya di semester ganjil 2020-2021. Yang ketiga, biaya hidup yang cair dari Belmawa sebesar 4.200.000 untuk satu semester. Kemudian, pengelola Belmawa menyerahkan kepada kami untuk proses pencairan setiap bulannya sejumlah 700.000. Makanya di sini kami lakukan pemblokiran. Karena tidak mungkin kan ya pihak Belmawa mencairkan tiap bulan 700.000 kepada teman-teman. Itu sangat tidak mungkin karena nggak cuman mahasiswa UTM di sini yang dikelola oleh Belmawa itu kan dari seluruh PTN dan PTS se-Indonesia. Jadi untuk pencairan dari Belmawa memang dicairkannya 4.200.000 satu semester ke depan. Hanya saja Belmawa itu meminta untuk dilakukan pemblokiran dan dibuka setiap bulannya tanggal 6 sejumlah 700.000 per mahasiswa. Hanya saja kendalanya di sini memang tadi disampaikan Pak Rizal, pencairan itu kalau dari Belmawa itu sering masuknya itu di atas jam 3 sore atau bahkan ada yang jam 12 malam. Tapi kalau untuk yang semester ini saya tahu dari salah satu teman-teman bidik misi ini cairnya kemarin habis Isya kalau nggak salah. Nah, untuk banknya ini kan sudah tutup ya Dek ya. Jadi untuk Bank BRI kemarin kebetulan Bank BRI ini mereka stay di kantornya sampai jam 10. Jadi bisa masih mengejar itu. Nah, untuk bank lain itu tidak. Jadi besoknya baru ketahuan dan baru bisa memblokir. Ya, kalau yang sudah ngambil kita ya sudah monggo gitu kan sudah terlanjur diambil, tapi kalau untuk yang belum terambil akan kami blokir dan akan kami buka pemblokirannya setiap bulan tanggal 6 ya. Untuk periode pencairan bidik misi yaitu ada 2, di mana yang pertama periode gasal bulan September sampai dengan Februari. Perlu teman-teman ingat, kadang teman-teman banyak yang nanya ya, ganjil atau gasal itu periodenya bulan September sampai dengan Februari. Dan periode genap yaitu bulan Maret sampai dengan Agustus. Nah, yang kemarin cair ini itu kan cairnya di akhir Agustus, padahal teman-teman tahu sendiri ya, biasanya kalau awal-awal semester itu enggak cair setepat waktu itu, biasanya September akhir, awal Oktober. Namun karena pandemi ini, kemarin pihak Dikti meminta kami untuk mengusulkan lebih awal. Makanya untuk pencairannya lebih awal. Tapi itu bukan untuk Agustus. Dana itu tetap untuk bulan September sampai dengan Februari. Seperti itu. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Dik Dimas, kalau ada ini kurang jelas mungkin. Baik Bu, terima kasih. Sudah cukup jelas tadi untuk alur bagaimana pencairan bidik misi mulai dari pusat sampai dengan ke tangan mahasiswa itu sendiri. Nah, jadi
menyambung dari jawaban Bruli tadi, kemarin itu sempat ada permasalahan, yaitu cukup banyak yang mengadu khususnya ke IMB tentang pencairan, yaitu seharusnya kan cairnya bulan September Bu yang untuk semester dasar, dan itu kan cair di Agustus akhir sekitar tanggal 27 kalau tidak 8. Nah, itu kemarin teman-teman itu ya mungkin sudah banyak yang diambil, lalu ada yang harusnya cair Agustus yang masih cair terakhir di bulan Agustus semester genap itu ikut dibekukan Bu. Jadi yang semester genap misalkan masih ada saldo sekitar 3 juta. Nah, berhubung kemarin itu segera dibekukan, jadi dari teman-teman itu yang saldonya masih, yang semester genap itu masih, itu ikut dibekukan. Jadi teman-teman itu nggak bisa mengambil yang seharusnya itu jatah untuk bulan tersebut itu, atau semester tersebut. Itu bagaimana Bu? Apakah mungkin ada kesalahan dari banknya atau bagaimana? Lalu misalkan dari banknya ini khususnya yang angkatan 18 ini kok mulai tidak tepat waktu untuk pencairannya, soalnya ya mungkin teman-teman yang merasa keberatan, satu mungkin kalau dicairkan per bulan tapi mungkin tanggalnya itu bisa kayak mungkin awal semester dulu, misalkan tanggal 6 paling molor tanggal 11 atau tanggal 16. Nah, untuk akhir-akhir ini kan untuk khususnya bank BNI atau mungkin yang lain itu molor sampai hampir mungkin akhir bulan kayak gitu. Nah, itu bagaimana, apakah dari banknya memang ada kendala atau memang bagaimana Bu menanggapi dari hal tersebut yang dikeluhkan oleh teman-teman mahasiswa? Jadi mungkin udah di akhir bulan tapi nggak bisa mengambil. Oke, Mas Dimas, saya paham betul karena teman-teman banyak juga yang langsung ke saya ya. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan perbedaan sistem yang diterapkan masing-masing bank di setiap angkatan. Itu kan juga salah satu pertanyaan Mas Dimas ya. Nah, sistem yang diterapkan masing-masing bank untuk angkatan 2017 yaitu Bank Mandiri sudah dilakukan proses pemblokiran dan pencairan sesuai dengan surat yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Setiap awal semester kami menyurati memang ke pihak bank untuk dilakukan pemblokiran, dan di perintah surat itu sudah jelas sebenarnya untuk dilakukan pembukaan pemblokiran pada tanggal 6 setiap bulannya. Maksimal bukan tanggal 16 malah. Kami memintanya maksimal tanggal 10. Karena kalau lebih dari 10 itu sebenarnya sudah agak lama menunggunya teman-teman ya. Nah, untuk angkatan 2018 yaitu Bank BNI, benar sekali pada semester ini sedikit ada kendala dalam proses pembukaan pemblokiran setiap bulannya, yang mana di surat sudah disampaikan untuk dilakukan pembukaan pemblokiran pada tanggal 6, tetapi ada yang sampai lebih dari tanggal 20 itu masih dibuka. Dan sistemnya juga dibukanya satu-satu. Setiap saya berkomentar, setiap saya WA, baru dibuka sebagian. Nanti saya menghubungi pihak kampus, pihak BNI lagi, dibuka lagi sebagian. Nah, saya juga sebenarnya sedikit kecewa cuman ya gimana lagi, sudah seperti itu. Tapi kalau untuk angkatan 2019 yaitu Bank BRI sudah dilakukan proses pemblokiran dan pencairan sama seperti Bank Mandiri, itu tidak akan ada yang lebih dari tanggal 6. Apa benar seperti itu? Atau mungkin ada yang Bank Mandiri atau Bank BRI yang lebih kayak Bank BNI? Tidak ada kan ya? Ini kayaknya lebih lancar yang untuk Mandiri sama BRI-nya. Benar sekali. Sebenarnya kalau dari jawaban ini bukan dari Belmawa atau pihak kami ya, mohon maaf bukan menyudutkan salah satu bank, tapi memang sudah jelas sekali di sini untuk Bank BNI pada semester ini benar-benar sangat mengecewakan buat teman-teman mahasiswa maupun saya selaku pengelola bidik misi di sini, seperti itu. Ya, untuk selanjutnya sudah kami tekankan kepada pihak BNI pada semester depan, mohon dengan sangat jangan sampai teman-teman kami terlalu lama menunggunya. Seperti itu. Nanti jika memang tetap seperti ini pada semester selanjutnya, maka akan kami sampaikan kepada pimpinan kami bagaimana dengan kelanjutan kerjasama kami dengan pihak BNI jika ternyata dari pihak BNI pelayanannya seperti ini kepada teman-teman dan juga saya sebagai
pengelola bidik misi yang selalu tiap hari ditanya sama teman-teman, ya Bu ini tanggal 10 tapi kok belum cair. Saya tanya ke pihak bank, dibuka sebagian. Nanti ada WA lagi, baru dibuka sebagian lagi. Saya sebenarnya kurang paham betul Dek, prosedurnya di sana seperti apa. Seperti itu Dek Dimas. Tapi kalau misalkan ada seperti itu, bisa langsung ke Bank BNI. Bank BNI seperti itu. Bu Ruli kalau ada yang belum cair, monggo. Kalau ke susu, suruh langsung ke banknya. Tapi kan di sini teman-teman banyak yang pulang. Nah, Seperti ya itu. Nah, itu saya juga bingung. Kalau misalkan Dek Dimas mau membantu, monggo di istilahnya apa? Di data teman-teman yang belum kebuka pada bulan ini ya, bukan yang bulan-bulan untuk selanjutnya. Nanti untuk kita bantu kirim ke BNI untuk dibukakan yang bulan Agustus. Jika ada yang bulan Agustus belum cair seperti itu. Kalau tadi katanya ada yang di tabungannya pencairan semester kemarin tapi ikut keblokir. iya Bu. Sebenarnya itu saya mintanya bukan senominal sebanyak itu. Logikanya kalau misalkan ya kemarin cair 4.200.000. Katanya Dek Dimas tadi ada sisa 3 juta, berarti kan 7 juta. Ya karena Begitu. yang apa dia itu apa nggak diambil semua itu Bu. Jadi kayak ditabung di bank apa Lah iya, di ATM bidik misinya, terus diblokir semua. cair lagi yang semester gasal, lalu habis itu ATM-nya minus, setelah diblokir itu minus, nggak ada saldonya lah itu. Oh gitu. Kalau untuk yang bermasalah seperti itu, jika tidak memungkinkan teman-teman untuk datang ke BNI-nya langsung, ini khususnya BNI kan ya? Yang lain tidak ada? Itu yang Ada? kebetulan itu pas BRI Bu, yang angkatan 19. BRI, Ya. monggo enggak apa-apa, baik BRI, BNI maupun yang mandiri, kalau misalkan ada yang seperti itu Dek Dimas ya, monggo didata juga, kalau tidak memungkinkan ya untuk teman-teman datang ke Bank BNI cabang Bangkalan sini karena mungkin teman-teman sekarang lagi di rumah semua, monggo dikoordinir sama Dek Dimas atau Mbak Ani tadi siapa silahkan nanti diserahkan ke saya datanya untuk saya cross check. Ya, tapi sebelum didata, sebelum teman-teman mengajukan ke Mas Dimas atau Mbak Ani, dipastikan dulu. Kan di situ ada bank-bank terdekat. Adik-adik kalau ada buku tabungannya di print dulu, karena yang benar itu di saldo itu di tabungan. Kalau di tabungan itu di saldonya nggak akan berkurang meskipun diblokir. Paham ya? Ya, jadi di print dulu di bank terdekat. Saya rasa kalau cuma ngeprint bisa lah ya di CS itu dilakukan print buku tabungan. Nanti sampean cek dulu saldonya. Oh, saldo saya ternyata 5 juta. Baru diajukan ke Mas Dimas atau Mbak Ani. Kalau saldomu ternyata 3 juta, tidak usah. Itu kan sudah jelas. Untuk pencairan di bulan periode gasal bulan September sampai dengan Agustus. Ditunggu saja nanti ya. Tapi kalau yang saldonya itu di atas, misalkan 5 juta atau 6 juta, nah itu kan seharusnya yang diblokir cuma 4.200.000. Jadi itu yang mengajukan ke Mas Dimas atau Mbak Ani. Ya, seperti itu saran dari saya, Mas Dimas. Oke, Mas Dimas, saya menambahkan sedikit. Ya Pak, monggo Pak. Ini karena terkait dari pihak perbankan, nah, memang betul apa yang disampaikan oleh Bu Ruli, ya. Jadi kita tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu bank, tapi terkait dengan kinerja seperti ini sebetulnya menghambat bagi kami. Nah, jadi mohon nanti Mas Dimas bisa mengkoordinir bank yang kerjasama dengan kita, yaitu mungkin BRI, BTN, yang khusus ini pencairan rekening bidik misi ya. Ada BNI Mandiri, diadakan polling aja. Jadi diadakan polling, istilahnya bank yang selalu trouble, seperti apa. Jadi yang lancar, jadi ada persentasenya, ada apa, diakomunikasikan jadi satu, dibuatkan surat tujuan langsung ke Warik 3. Nah, jadi bank yang bermasalah ini kita sampaikan ke pimpinan langsung. Saya nggak mau menunggu nanti katanya Bu Ruli nanti disampaikan. Saya pengen kalau bisa ya bulan ini langsung dievaluasi. Kita sampaikan. Jadi kalau kendala dari perbankan ini menghambat kami, ya kami ingin mengajukan ke pimpinan agar nggak usah dipakai lagi, ngapain dipakai, kan gitu. Nah, jadi menghambat ke kalian. Silakan kan, ini bukan saya menyuruh atau memprovokasi Anda, tidak. Jadi kita hanya untuk memperlancar Anda dan juga pekerjaan kita di sini.
Itu loh maksudnya. Jadi diadakan polling, diadakan kalau yang trouble seperti apa, jadi saldo ada tapi tiba-tiba minus seperti ini kan mahasiswa akhirnya banyak yang bertanya, mungkin banyak yang dirugikan karena pencairan tidak tepat waktu. Nah, itu apa saja silahkan dikeluhkan, jadikan satu surat. Nah, jadi nanti itu kita sampaikan kepada pimpinan untuk menjadikan bahan evaluasi. Kalau saya pribadi nggak usah dipakai lagi. Itu loh maksudnya. Ya, jadi kita butuh dukungannya dari kalian. Kalau dari kita nanti dikirain kita ada apa-apa dengan bank, dan saya nggak ada apa-apa sama Bu Ruli, gitu loh. Jadi gini murni untuk memperlancar kegiatan pencairan budi misinya. Itu saja, monggo silakan untuk dievaluasi melalui polling atau apa, semua perbankan yang terkait rekening mahasiswa budi misi. Itu saja, oke? Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Untuk selanjutnya, ini masuk ke sistem pencabutan, khususnya kalau yang tadi sudah cukup jelas dijelaskan di awal oleh Pak Rizal untuk pencabutan bidik misi. Untuk IPS-nya, kalau untuk IPS-nya di bawah 2,75 dan nanti IPK-nya juga di bawah 2,75 berarti dicabut. Dan misalkan IPK-nya di bawah 2,75 tapi IPS-nya itu masih 3,00 itu maka masih diusahakan untuk mendapatkan bidik misi untuk semester selanjutnya. Nah, ini ada pertanyaan Pak dari teman-teman saya, yaitu mahasiswa penerima BM yang tidak menggunakan uang bidik misi sebagaimana mestinya. Kalau di lamannya bidik misi sendiri kan ada kayak kolom pengaduan itu. Jadi apakah mungkin di UTM misalkan kami teman-teman mahasiswa misalkan non BM menemui fenomena bahwa ini teman-teman penerima BM dan ternyata melakukan pelanggaran, misalkan sudah melanggar kontrak yang ada di BM misalkan. Nah, itu apakah kita langsung saja melaporkan kepada tersebut atau mungkin juga melaporkan juga ke kampus dan lain. Soalnya dari beberapa pengaduan kemarin itu teman-teman yang mendapati hal tersebut kurang mempunyai keberanian untuk melaporkan, misalkan ada misalkan anak ini tidak layak mendapatkan bidik misi atau melakukan misalkan sudah menikah dan lain-lain kayak seperti itu Pak. Atau Bu Ruli. Mas Dimas ya, untuk yang tadi disampaikan ada kolom menu pengaduan di SIM bidik misi. Kalau saran saya, misalkan ditemukan teman-teman bidik misi yang melanggar katanya Mas Dimas tadi, atau mungkin tadi yang bilang tidak memenuhi syarat atau apa tadi, salah sasaran ya, disampaikan langsung di situ aja Mas Dimas, enggak apa-apa, dan nanti akan tetap kami proses. Di kami kan juga ada nanti istilahnya tercatat, tampil di menunya. Nah, nanti akan kami proses. Di situ juga ada NIM yang diadukan ya, ada NIM, nama dan fakultasnya. Nah, untuk caranya nanti dari NIM nama tersebut kita kirim ke fakultas, Mas. Jadi yang memutuskan dari pelaporan itu pihak fakultas. Karena yang kalau untuk mahasiswa masing-masing ini kan sudah istilahnya perkuliahannya di fakultas, kami selaku pihak universitas kan kurang tahu, jadi Mas ya. Jadi benar-benar bukan hanya kurang tahu, tapi tidak tahu. Karena yang dilaporkan ini terkadang tidak ada bukti, jadi Mas. Jadi maksud saya, monggo dilaporkan di aduan, tapi sebelum itu disiapkan buktinya. Seperti itu. Jadi misalkan menikah, apa buktinya? Seperti itu. Misalkan kaya, apa buktinya? Seperti itu. Kalau hanya pengaduan saja, kita tidak bisa mengevaluasi atau menanggapi itu seperti apa. Tapi kalau untuk ditanggapi, tetap kami tanggapi dengan cara kita mengirimkan datanya ke fakultas. Kan ditanya ke pihak fakultas, bagaimana tentang anak ini? Apakah benar dia menikah? Atau apakah benar dia dari keluarga yang sangat kaya misalkan. Ya kami hanya bisanya melalui fakultas Mas. Untuk survei ke rumah kami tidak bisa melakukan seperti itu lagi kalau untuk yang tadi salah sasaran atau apa, menikah atau apa. Nah, monggo teman-teman yang ada aduan dipersiapkan juga buktinya seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Ruli untuk mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum kita nanti lemparkan kepada teman-teman peserta yang mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan dari rangkuman ini masih dirasa belum jelas, nanti teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar dan nanti akan saya persilahkan untuk menanyakan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa. Untuk pertanyaan terakhir Bu, ini untuk mungkin keluhannya di masa pandemi seperti ini Bu. Apakah ada toleransi bagi mahasiswa BM yang tercabut? Di lain sisi dari mereka terdapat kendala keadaan dan fasilitas seperti sinyal, kuota laptop, dan lain-lain seperti itu. Sama yang ada lagi tambahan yaitu teman-teman ini menanyakan apakah ada surat tanda penerima BM selain mungkin dari ATM atau lain-lain resmi ini loh, kamu penerima BM seperti itu. Nah, untuk tadi yang pertama kan tadi Mas, untuk teman-teman semasa pandemi ya, yang terkait laptop atau sinyal seperti itu. Nah, kalau untuk laptop di sini mungkin saya tidak bisa memberikan solusi lebih deh Mas. Barangkali ya teman-teman gimana caranya di masa pandemi ini sebisa mungkin untuk tetap mengikuti perkuliahan ataupun nanti ujian secara daring. Nah, untuk sinyal ini tadi mungkin ya gimana teman-teman sendiri Dek Dimas ya. Kalau untuk solusinya karena kita tetap mengacu kepada IPK Dek Dimas. Jadi misalkan ya IPK yang tadi ya tetap. Jadi tidak bisa karena pandemi alasannya IPK turun, sinyal kurang atau tidak adanya laptop. Ini belum ya tidak bisa kami terima untuk alasan tersebut karena apa? Teman-teman yang lain buktinya bisa seperti itu. Mungkin kalau solusinya yang sinyalnya kurang bagus, di sini kos-kosannya kan masih sepi, di tengah mungkin agak agak sinyal agak bagus. Ya saran saya mungkin balik dulu lah ke kosan untuk gimana ikut perkuliahan secara aktif seperti itu. Kalau benar-benar yang rumahnya di pedalaman yang sudah tidak ada sinyal seperti itu. Untuk selanjutnya tadi apa, Dek Dimas? Yang meminta Pak surat tanda penerima BM seperti Nah, itu Bu. untuk surat tanda penerima BM di sini tidak ada, Dek Dimas ya. Cuman ya tadi itu kalau sekarang dari ATM itu ada tulisan bidik misinya ya. Kalau yang untuk angkatan 2019 kalau tidak salah dengan 18 Bu. 2018. Oh 18 ya. Dan 2019 kayaknya tidak ada yang bidik Oh misi. tidak ada. Setahu Oh saya seperti itu. tidak ada. Iya, Ada tapi kalau 18. untuk kartu itu tidak ada, Dimas ya. Kita akan sesuai dari Bilmawa seperti apa, seperti itu. Ya, gitu aja. Mungkin ada tambahan dari Pak Rizal. Baik, kalau tidak ada tambahan dari Pak Rizal, saya persilakan untuk peserta kajian online pada pagi hari ini untuk yang ingin bertanya silakan bertanya di kolom komentar. Nanti mungkin pertanyaannya yang belum terjawabkan atau masih dirasa masih belum jelas, saya persilahkan untuk ditanyakan dan ditujukan kepada siapa. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan teman-teman. Ya, silakan kalau misalkan masih ada yang belum jelas. Jadi kurang lebih tadi poin-poinnya adalah tentang pengajuan, lalu pencairan bidik misi dan juga bagaimana tercabutnya bidik misi. Dan untuk yang lain-lain mungkin yang belum saya sebutkan bisa ditanyakan atau masih terlewat tadi. Silakan yang ingin bertanya, ditulis pertanyaannya lalu ya silakan dari Milenia untuk pertanyaannya. Baik, jangan lupa ditulis pertanyaannya dulu, nanti kalau dirasa masih
belum ditanyakan, saya persilahkan untuk langsung disampaikan saja, nggak apa-apa. Ya urut ya dari Milenia, silahkan langsung disampaikan, nggak apa. Ini durasinya masih cukup banyak, sekitar kurang lebih 1 jam, jam 11. Ya silahkan Milenia untuk ditanyakan. Karena adik Melenia masih nulis ya, di sini ada pertanyaan dari Andini Emilia. Saya bantu jawab ya. Untuk yang maba 2020 kan bidik misi berubah menjadi GIPK. Apakah prosedur dan tata caranya sama dengan bidik misi? Sama deh, sama. Jadi untuk mahasiswa atau teman-teman bidik misi yang namanya masih bidik misi kemarin, sedangkan 2020 ini kan sudah istilahnya ganti istilah menjadi KIPK, prosedur dan tata caranya serta apa istilahnya dan kewajibannya tetap sama, tidak ada perubahan sama sekali, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Ruli. Mungkin itu dari ini. Mas Dimas, ya, ini menambahkan dari Bu Ruli tadi ya, dari bidik misi ke KIPK kuliah ya. Ini untuk prosedur survei selama masa pandemi untuk tahun ini memang tidak ada ya untuk bidik misi, dan sekarang kan sudah ganti KIP kuliah. Nah, ini dari Kemendikbud melalui Belmawa, ini KIP kuliahnya kan dari Dinsos, Dinas Sosial. Nah, jadi semua pendaftarnya itu menjadi tanggung jawabnya Dinsos. Jadi Belmawa maupun PT tidak bisa bertanggung jawab kalau itu ada temuan mahasiswa ini ternyata mampu atau tidak. Gitu. Nah, jadi itu diserahkan oleh Belmawa ke Dinsos. Makanya kita tidak survei selama masa KIPK ini. Itu yang dipesankan oleh Belmawa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya sudah jawab. Lalu tadi yang ingin bertanya dari atas ya, dari Muhammad Riki, mungkin ada yang ditanyakan? Muhammad Riki. Jadi Mas, ini saya mau jawab yang sudah di chat ini dulu ya, jadi biar tidak terlalu ketempuk ya. Di sini kan Melina sudah bertanya, untuk mahasiswa baru yang kemarin terlewat mengirimkan atau upload ke IPK dan nomor pendaftaran waktu verifikasi. Nah, ini sebenarnya kan pertanyaannya untuk membantu menjawab teman-teman maba ya di sini ya. Untuk yang terlewat mengirim upload ke IPK, sebenarnya tidak ada masalah. Karena di data kami sudah ada sebenarnya untuk ini mahasiswa siswa diterima jalur SBMPTN melalui KIP kuliah ada. Jadi kalau untuk yang terlewat mengupload tidak masalah karena di kami sebenarnya sudah terdata juga seperti itu. Cuman kemarin kan untuk diminta ini kan untuk buktinya bahwasanya dia benar-benar memiliki nomor KIP kuliah. Tapi jika sudah terlanjur tidak mengupload, di sini kan tidak ada pengisian ulang deh, karena yang sudah diupload di Sidang Maba itu tidak mungkin diedit lagi. Jadi ya sudah, silahkan, tidak apa-apa, tidak ada masalah di situ. Selanjutnya yaitu dari Dian Elnusa. Untuk pengambilan pencairan BM itu apa hanya bisa diambil di bank wilayah cabang Bangkalan saja? Kalau untuk pengambilan pencairan kan melalui ATM deh ya. Nah itu bisa di bank mana aja setahu saya. Seperti itu. Kalau ngeprint buku pun sama, tapi kalau udah mengurus tentang ATM hilang, ATM keblokir, nah mungkin itu yang harus ke wilayah cabang Bangkalan saja, seperti itu. Tapi kalau hanya pengambilan atau di ATM atau hanya print buku tabungan ya, cek saldo dari buku tabungan tadi bisa dilakukan di semua cabang di seluruh Indonesia seperti itu. Selanjutnya yaitu dari Safira Nur Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Safira, untuk maba 2020 dengan jalur mandiri, apakah bisa mengikuti bidik misi? Nah, kalau untuk jalur mandiri di sini, Dek, kami tidak ada. Kenapa? Sesuai dengan kebijakan pimpinan di UTM. Kalau di
seluruh PTN mungkin ada PTN-nya yang ada ya. Tapi kalau di UTM sendiri tidak ada, Dek. Mandiri jalur KIP kuliah atau bidik misi. Karena di sini kita kebingungan yang mau nanggung biaya pengembangannya siapa, seperti itu ya. Jadi tidak ada di kami untuk yang mandiri jalur KIP kuliah. Jadi kuota yang diberikan oleh Belmawa hanya diberikan kepada mahasiswa pelamar KIP kuliah jalur SNMPTN dan SBMPTN saja. Untuk Muhammad Riki, untuk uang BM kan dicairkan sebesar 700.000. Nah, boleh jika kita minta, silahkan. Nah, kami tidak apa istilahnya, tidak memperbolehkan mahasiswa, enggak boleh, enggak. Silahkan. Asalkan harus alasannya jelas, peruntukannya jelas. Misalkan tadi Dek Dimas sudah menjelaskan ini Bu, untuk kuliah online tidak punya laptop, misalkan ya. Nah, jadi meminta untuk dicairkan Bu dengan tujuan untuk membeli laptop, silakan. Tapi dengan ACC Wadek 3. Kalau sekarang kan masa pandemi, teman-teman enggak bisa ke kampus atau Wadek 3-nya juga tidak, silahkan bisa dilakukan melalui chatting WA. Jadi WA minta permohonan izin untuk dicairkan bidik misinya sebesar sekian, untuk apa dijelaskan di situ. Nanti ACC dari Wadek 3 bisa dikirimkan ke saya. Bisa melalui WA langsung ke saya, dan nanti akan kami prosesnya tapi tiap akhir pekan. Jadi bukan tiap hari, tapi saya prosesnya tetap tiap minggu, yaitu tiap hari Jumat. Jadi kalau saran saya untuk mengirimkan ke saya, mohon dilakukannya hari Jumat saja ya deh, atau Kamis. Atau Kamisnya nanti saya rekap. Soalnya kalau dari Senin takutnya saya lupa atau tidak saya masukkan ke data permohonan pencairan ke bank. Kalau bisanya bisa, Dek. Pak Riki ya, monggo. Minta ACC Wadek 3-nya terlebih dahulu. Nanti buktinya bisa dikirimkan ke saya. Selanjutnya, Muamalah Rosita. Untuk sekarang menjadi KIP kuliah, ada banyak dari maba yang kakaknya khusus juga tidak ada. Apakah peluang lolos kuliahnya berbeda? Meskipun tidak terdata di Dinsos, benar-benar kuliahnya kurang mampu dan orang tuanya meninggal. Nah, kalau selama siswa tersebut sudah mendaftar di KIP kuliah, dia sudah punya akses, istilahnya sudah punya nomor KIP kuliah, nanti tetap kami verifikasi. Nah, kalau untuk datanya kakak tidak terdaftar di Dinsos. Nah, itu yang sebenarnya agak kerepotan, karena di sini di KIP kuliah juga diminta nomor kakaknya diminta, kakak nicknya ayah diminta, nicknya yang bersangkutan juga. Jadi mohon, mungkin kalau diverifikasi tetap diverifikasi dengan cara yang berbeda. Sama kok, cara verifikasinya sama. Tapi itu tadi, kalau itu bermasalah dengan kakaknya diselesaikan dulu saja ya. Ini selanjutnya untuk Salwa, untuk maba 2020 kan terkadang dari sempat mengadakan program. Nah, itu mungkin seperti uang bantuan. Umpama kita mendapatkan. Nah, tidak bisa. Kalau untuk double nggak bisa. Kenapa? Karena di pedoman atau panduan bidik misi itu sebenarnya jelas. Teman-teman sudah bisa buka. Tidak boleh double dengan beasiswa lain ya, seperti itu. Tapi kalau yang boleh itu ya kayak tadi kata Pak Arisal, PKM, ikut KBMI. Nah, silakan, itu kan istilahnya lomba, jadi enggak masalah. Tapi kalau untuk beasiswa tidak diperkenankan double beasiswa. Selanjutnya Ailatus Sakinah, yang membutuhkan uang yang sedang dibukukan tersebut. Nah, sama ini jawabannya tadi kayak Riki ya. Oke, selanjutnya masih terdaftar calon mahasiswa ke IPK, jadi masih terdaftar. Kalau terdaftarnya sesuai deh. Kalau yang bersangkutan tadi ada buktinya di kan ada kartu ujian UTBK ya. Ada nggak di situ di nomor pendaftarannya dalam kurung pelamar KIP kuliah? Kalau ada, iya. Tapi kalau di situ tidak ada, ya mohon maaf, tidak bisa. Karena di datanya ya berarti yang bersangkutan bukan pelamar KIP kuliah, seperti itu.
Untuk muamalah Rosita, sekarang menjadi kedua namanya Allah. Ya kakaknya, ini sama ya jawabannya ya. Sama. Seperti yang tadi diulang lagi. Maaf melenceng dari poin. Apakah peserta? Sama ini jawabannya ya. Untuk Yasar tidak bisa. Nah, tanyaan diulang. Pak Rizal mungkin bisa. Mungkin yang pertanyaan-pertanyaan sudah tidak usah diulang. Oke, enggak, mungkin Pak Rizal mau menambah ini Dek, terkait beasiswa double. Kenapa tidak boleh? Monggo Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Oke, makasih. Untuk double beasiswa, ini yang kita sudah laporan. Ini memang ada yang Pemkab ya, Pemkab itu mengeluarkan beasiswa. Itu contohnya misalkan Pamekasan, Sidoarjo ini mengeluarkan dari Pemdanya mengeluarkan beasiswa. Kami sudah konfirmasi ke Belmawa, itu tidak bisa. Kenapa? Karena Pemda dengan kita yang dikti itu sama-sama satu alur dari uang negara. Jadi nanti pelaporannya Pemkab, Pemkot, kita PTN yang masih satker seperti ini jadi satu, pelaporannya masuk mengerucut ke Kementerian Keuangan. Nah, jadi akan ketemu di sana. Misalkan si A mendapatkan di Pemkab Pamekasan. Nah, sedangkan Pemkab ini tidak pernah melaporkan ke kami. Misalnya si A ini ternyata bidik misi UTM, dia ngajukan juga di Pemkab, Pemkabnya mahasiswanya pun tidak pernah melaporkan ke kita terkait hal tersebut. Dia dapat ternyata kan gitu. Nah, nanti pada saat pelaporan mengerucut ke Kemenq, itu nanti ketahuan di situ. Ternyata ini si A ini dapat dari Pemkab Pamekasan atau Sidoarjo dan yang lain. Ternyata dia mendapat bidik misi dari UTM. Jadi ke sana nanti sanksinya, entah itu sanksinya dari Pemkabnya atau kita yang disanksi, kita belum tahu. Gitu loh. Jadi makanya kita stop untuk yang Pemkab. Nah, biasanya Pemkab itu meminta laporan ke kita, tahu-tahu memberikan laporan ke sini Pak, kita butuh laporan kalau kita diterima di Pemkab, jadi minta KHS-nya untuk dilaporkan ke Pemkab. Jadi untuk meminta pelaporan itu, mahasiswa tersebut tidak akan kita layani. Jadi mereka akan kesulitan sendiri karena kita stop di awal. Jadi kita panggil mahasiswa tersebut, nanti suruh pilih, dia mau memilih Pemkab terkait yang memberi beasiswa tersebut atau bidik misinya kita cabut. Nah, di situ. Jadi kebanyakan yang di sini ini memilih di bidik misinya. Seperti itu. Nah, jadi untuk proses yang di Pemkabnya kita tidak tahu selanjutnya seperti apa, karena Pemkabnya sendiri tidak pernah ngasih laporan ke kami. Itu yang bisa ditambahkan untuk double beasiswa. Meskipun itu beasiswanya non DIPA pemerintah atau negara, ya misalkan dari BI, Jarum. Itu Jarum pun, itu syarat di Jarum, itu pasti tidak boleh menerima beasiswa dari manapun. Nah, itu sudah mematikan beasiswa yang lain secara tersendiri. BI pun seperti itu. BI syaratnya juga sama, jadi tidak, mahasiswa tersebut penerima BI tidak boleh menerima dari beasiswa manapun, ya termasuk di bidik misi, Pemkab, mungkin Pertamina atau apa, itu secara sendirinya tidak bisa. Itu jadi makanya kenapa tujuannya sebetulnya pemerintah maupun perusahaan atau siapapun pemberi beasiswa, tujuannya kenapa tidak boleh double, untuk pemerataan. Jadi itu saja. Jadi tidak boleh kan satu orang menerima 3 beasiswa, kenapa tidak diberikan ke yang lain, kan begitu. Itu hak dan kewajibannya mereka biar merata. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya teman KIPK tanggal 3. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Dek ya. Tadi sampai mana ya? Sampai Zainal Arifin. Pengumuman dapat KIPK. Oh iya, untuk pengumumannya nanti tanggal 3 ya. Jadi kalau misalkan nanti siswa yang tidak lolos KIPK-nya, maka akan dikenakan UKT ya, tanggal 3, benar Zainal Arifin. Untuk selanjutnya tabungan DM hilang. Nah, kalau yang hilang ini yang harus ke cabang Bangkalan saja. Ya, nggak boleh di yang lain. Karena apa? Datanya teman-teman di sini dan pembuatannya kan di bank sini ya, di Bank Bangkalan ya.
Untuk Aida dapat dari kampus kan? Asal Ini untuk mungkin maaf, Bu. rekeningnya dapat dari kampus kan? Iya, kalau sudah jelas ya teman-teman yang Iya. sudah paham kalau rekening kan kami buatkan ya, Iya. tidak menyetorkan. Boleh. Boleh. Kalau untuk transfer sebenarnya boleh deh. Tapi yang tadi saya sampaikan, dipastikan dulu. Nah, ATM-mu itu, di rekeningmu itu, kamu sudah ambil semua apa enggak? Kalau kemarin misalkan yang cair 4.200.000, belum kamu ambil sama sekali, maka bisa. Nah, yang ditransferin sama orang tua ya, misalkan 500.000, bisa. Tapi kalau misalkan yang kemarin sudah kamu ambil 2.200.000 atau 2.400.000, terus orang tuamu transfer 500, nah itu udah bisa diambil. Karena sistemnya bank itu diperintahnya kan memblokir misalkan yang 6 bulan 4.200.000. Jadi mau ada saldo masuk dari manapun akan langsung dia blokir seperti itu. Indriana Wulandari ya. Kalau bolehnya boleh. Ya teman tadi diingat-ingat aja. Sudah diambil enggak semua saldonya? Kalau banyak atau masih belum ada yang diambil, monggo. Mungkin nanti kalau masuknya masuk tapi diblokir sama pihak bank jika saldonya kurang dari 4.200.000 untuk bulan sekarang. Seperti itu. Kalau untuk Mia Dewi Surya, selalu tidak mengajukan PKM apa? Iya. Kalau yang di UTM kan mungkin masih sanksinya hanya berupa penurunan indeks prestasi saja. Iya, benar-benar sekali, Dimas ya. Jadi kalau untuk yang jarang mengajukan PKM, ya kami sendiri masih belum menelusuri sejauh itu. Selama ini masih untuk IPK saja yang kami evaluasi. Itu kan harapan kami, teman-teman dapat juga berpartisipasi dalam kegiatan yang sudah disediakan oleh Belmawa, karena pihak Belmawa di sini juga pengen teman-teman bidik misi di sini tidak hanya menerima beasiswa IPK sudah, tapi pihak Belmawa juga pengen mahasiswa bidik misi yang aktif seperti itu ya dalam semua kegiatan yang sudah. Belajar menulis untuk skripsi. Selain itu juga belajar menulis untuk skripsi nanti ya. Enggak, untuk bisa lolos 8 semester, istilahnya lulus 8 semester. Kalau tidak lulus nanti akan dikenakan UKT dan yang rugi sebenarnya juga teman-teman ya, bukan kami. Selanjutnya kita maba untuk mendapatkan kartu KPK dan kan. Nah, ini semisal IPK kita kurang. Wah, pertanyaannya banyak sekali di sini ya. Untuk kapan kita mendapatkan ya, kalau ini maba ya setelah menjadi mahasiswa dan sudah kami tetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Kalau IPK kurang pada semester ganjil, ini khusus maba ya. Kalau teman-teman banyak yang bertanya sebenarnya, Bu, kalau IPK kurang dari 2,75, masa langsung dicabut? Tidak diberi peringatan. Nah, peringatan di sini memang kami berikan di awal, di semester 1. Jadi bagi mahasiswa bidik misi yang IPK-nya kurang dari 2,75 di semester 1, asal tidak 0 ya. Kalau 0 ini kan sudah jelas tidak kuliah sama sekali ya, maka akan kami cabut. Tapi kalau masih 1,5, 2, masih kami beri kesempatan 1 semester selanjutnya. Misalkan si A semester 1 IPK-nya 1. Tapi semester 2 masih kami berikan peluang, masih kami berikan beasiswa KIP kuliah. Nah, caranya gimana lah? Kalau IPK-nya 1, nanti kan IPK-nya pasti di bawah 2,75, Bu. Caranya mudah, IPS-nya yang harus 3. Jadi misalkan ya semester 1 IPK-nya 1,00. Semester 2 IPK-nya masih belum nyampe juga 2,75. Tapi IPS-nya 3, masih terus kami lanjut. Dan seterusnya, misalkan semester 3 IPK-nya karena dia dari awal sudah 1 ya kan terlalu jauh, masih 2,5. Ya itu tadi, IPS-nya harus 3. Nanti lama-lama IPS kalau selalu di atas 3 kan IPK-nya selalu naik, seperti itu. Untuk selanjutnya, kalau untuk PKM ini nanti ada linknya, terus ada username passwordnya. Nanti kalau kurang paham betul bisa sharing-sharing dengan kakak tingkatnya ya. Boleh digunakan untuk penggunaan pribadi, boleh.
sama ya, tadi jawabannya boleh, tapi itu tadi saldonya harus lebih dari misalkan September, nah, 6 bulan kan 4.200.000. Misalkan nanti untuk bulan Oktober dia tinggal ngalikan 700 kali 5, berarti kalau saldonya di atas 3,5 baru bisa digunakan. Nah kalau kurang pasti keblokir sendiri ya secara otomatis dari pihak kampus, seperti itu. Nah, untuk yang Farhan Kamil, sama kalau saya ini mengikuti arahan pimpinan, Dek. Mungkin untuk pemerataan kerjasama saja. Memang kalau misalkan ada family atau apa ya dengan kakak-kakak tingkatnya yang lain, kalau dulu setahu saya cuman paling enggak 2, yaitu Bank Mandiri dan BTN. Bank BNI dan BRI ini baru aja tahun 2018 ini. Kalau yang dulu itu BTN, Dek. Nah, bukannya kata Pak Rizal tadi, bukannya untuk menyudutkan salah satu bank atau tidak. Tapi kalau BTN dan Mandiri ini karena mungkin kerjasamanya sudah lama, sebenarnya kita sudah merasa nyaman sebenarnya. Tapi ya untuk pemerataan tadi, mungkin pemerataan kerjasama, jadi setiap bank di sini ada mulai dari Bank BNI, BRI, Mandiri maupun BTN. Selanjutnya, untuk kepanjangan PKM adalah Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, ini ada yang jawab sudah. Ada yang jawab. Benar. Nah, kalau perusahaan swasta PPA sama tidak boleh. Iya, sama aja. Nah, ini yang ikut dibekukan ya tadi saya bilang, uangnya di ATM berapa? Mungkin sudah kamu ambil lebih dari jatahnya, misalkan jatahnya tiap bulan 700, awal-awal cair langsung diambil 3 juta, ya otomatis sudah langsung keblokir ya kalau dari jawaban tadi seperti itu. Ketakutan atau kecurangan, kenapa tidak ada pembaruan data mahasiswa setiap tahunnya? Nah, data ini di kami kan melalui SIM ya, teman-teman. Kalau di sini awal-awal daftar semua kan menguploadnya ke SIM bidik misi di pusat. Untuk pembaruan data ya mohon maaf, kalau dari kami tidak bisa melakukan pembaruan data tersebut seperti itu. Tapi kalau pengalaman kemarin tuh ada angkatan 2017, tapi kan orang mungkin sulit deh ya untuk jujur. Itu kemarin sebelumnya dia tidak mampu, tapi sekarang orang tuanya jadi mampu. Dia mendaftar ke saya, dia mengajukan pengunduran diri ke saya. Tapi kalau tidak secara pribadi kan saya tidak tahu deh yang sukses yang mana, yang ekonominya menurun, yang meningkat yang mana saya tidak tahu. Nah, sebenarnya kesadaran. Kalau yang kesadaran kemarin hanya 1 orang angkatan 2017 itu, Bu, saya sudah mampu orang tua saya, jadi saya mohon untuk dicabut bidik misinya. Padahal IPK-nya 3,5 ke atas, tapi itu atas kesadaran teman-teman sendiri. Jika uangnya ke IPK dipakai untuk beli laptop, itu laporannya kemana ya, Kak? Nah, itu tadi ya, sama ya jawabannya ya, mengajukan. Sebenarnya hampir sama ini. Pertanyaannya mungkin hampir sama. Iya, untuk tambahan ongoing angkatan 2019 ya jawabannya itu tadi ya. Kalau untuk angkatan Mala tidak ada deh untuk tahun ini seperti itu. Tidak ada. Ya sama Wulan tanyaannya jawabannya nggak ada ya untuk Untuk pencairan bulan Agustus tadi yang merasa bulan Agustus belum cair, sebenarnya kan di bank sudah ada juga datanya, terus tidak bisa ditipu juga saldomu, tinggal berapa di bank. Sebenarnya yang tadi saya bilang, di print dulu buku tabungan kalian, ada berapa saldonya di situ. Jika memang merasa ada saldo lebih dari 4.200.000 dan dibekukan, mohon melapor kepada Mas Dimas ya, nanti biar direkap sama Mas Dimas atau Mbak Ani seperti itu. Pelatihan untuk PKM. Pak Rizal mungkin bisa menambahi untuk pelatihan PKM atas nama Ahmad Bukodam. Apakah ada pelatihan tentang PKM? Itu di bawahnya juga ada dijawab. Ya, terima kasih untuk PKM. Ya, nanti ini ada tim PIC untuk PKM yang 2020. Ini ada Pak Mahrus dari Fakultas Teknik yang ditunjuk oleh Pak Warek. Nah, nanti ini ada rondon acara. Nanti rondon acaranya ini
kita share ke fakultas dan juga nanti kita umumkan di web. Nah, jadi pembinaannya seperti apa, ini kita akan mengundang ketua. Biasanya kita mengundang ketua, tidak semuanya kita undang karena terlalu banyak ya nanti ya. Terus nanti sama pembina. Nah, bentar ya. Oke, nanti ada waktu khusus untuk pembinaan PKM tersebut ada. Nanti tinggal menunggu info di web ya, atau melalui Wadek 3-nya. Nah, nanti untuk pembinaan betul, nanti Anda sebetulnya mencari pembimbing, ya mencari pembimbingnya ini kan melalui fakultas. Nah, nanti silakan Anda nanti konfirmasi sama pembimbing, langkah apa, terus pedomannya bagaimana. Nah, nanti betul-betul dicermati. Karena kalau yang PKM ini hal kecil, ya mohon maaf, kita pengalaman di admin ya, admin atau karyawan, ini memang betul seperti saya pun ya, ini kurang memahami terkait penulisan bagaimana yang bagus gitu loh ya. Cara penulisan yang bagus, kayak saya ini admin, pendik, tenaga kependidikan, ini kurang memahami betul. Yang memahami betul terkait karya tulis itu dosen. Nah, makanya dosen nanti dijadikan pembimbing, di situ pembimbing PKM. Nah, itu silakan ditanyakan di situ, disinkronkan dengan panduannya. Nah, gitu loh untuk yang PKM. Jadi kalau ke kita paling hanya bisa menjawab covernya PKM P ini apa, covernya ini ya. Ada mahasiswa yang PKM-nya ini hanya menanyakan cover, dari sisi cover warna, berarti Anda tidak mencermati panduan. Nah, itu memang panduannya banyak sekali, silakan nanti dicermati. Nah, ini untuk kalian juga, seperti yang disampaikan Bu Luli, untuk belajar nulis untuk skripsimu juga. Nah, jadi di sini PKM sebetulnya banyak fungsinya ya. Untuk Anda sendiri, karya tulis untuk belajar menulis untuk skripsi, ya nanti untuk UTM juga untuk peningkatan kemahasiswaan. Itu, oke. Nanti menunggu di web. Makasih ya. Terima kasih Pak Rizal. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon untuk lebih difokuskan ya, untuk mungkin permasalahan di bidik misi dan lain-lain. Nanti untuk teman-teman mahasiswa baru ya, untuk KIP kuliah, nanti mungkin ada sesinya tersendiri. Jadi biar tidak rancu untuk pembahasannya dan lebih apa yang kurang dipahamkan teman-teman mengenai bidik misi bisa ditanyakan lebih lanjut. Ya, masih ada waktu sekitar 10-15 menit. Silahkan yang masih ingin bertanya atau pengen langsung bertanya via suara ke Bu Ruli atau Pak Rizal, dipersilahkan. Tadi sampai untuk melanjutkan tadi ya, untuk Noviana, beasiswa unggulan. Nah, kalau di sini untuk unggulan hanya ada unggulan beasiswa tahfidz deh. Jadi ya harus mengikuti seleksi tahfidz. Seperti itu. Penjelasan dari bisa digunakan untuk keperluan pribadi seperti dapat transferan dari orang tua, tapi saldo harus sekian. Tapi jika saldo kurang maka akan diblokir. Maksud diblokir itu bagaimana ya? Apakah akan hangus? Kalau hangus tidak hangus. Di situ kan teman-teman ada buku tabungan. Nah, itu monggo silahkan di print untuk lebih jelasnya. Kalau hangus enggak, hanya saja diblokir. Nah, kalau diblokir itu ya nanti akan kami buka setiap bulannya. Tadi seperti yang saya sampaikan, setiap bulannya sebesar 700.000. Contoh ya, misalkan sisa uangmu setelah diambil kemarin tinggal 3 juta. Kemudian orang tuamu transfer sebesar 800.000. Nah, itu kapan bisa diambilnya? Ya, itu tadi 3.800.000 dibagi 6 bulan. Karena kan masih untuk 6 bulan ke depan ya. Nah, seharusnya kan tidak diambil semua yang kemarin seperti itu. Ya, jadi misalkan tadi 3 juta. 3 juta jadi 3 juta setengah ya. Jadi dapat transferan 500.000. Nah, itu 5 bulan, untuk 5 bulan. Dicairkannya ya di bulan Oktober nanti, seperti itu. Terus itu di bank
Terus apa ansur? Nah, jawabannya tadi ya bukan diansur, tapi memang dilakukan pemblokiran dan dibuka pemblokirnya setiap bulannya 700.000 seperti itu. Karena akan ikut dibekukan. Itu tadi dibekukan jika saldomu kurang dari yang seharusnya. Misalkan 6 bulan seharusnya 4.200.000, ya maka dibekukan. Atau misalkan nanti bulan Oktober yang ada transferan. Kalau bulan Oktober kan seharusnya 3,5. Kalau kurang dari 3,5 akan diblokir juga. Kalau lebih enggak diblokir ya. Untuk beasiswa tahfidz bagaimana ketentuannya? Nah, kalau untuk tahfidz ketentuannya sudah ada di web ya. Bisa dicek di web. Untuk pertanyaan di chat sementara sudah, Dik Dimas, mungkin ada yang lain atau ada lagi? Ya, Bu, mungkin untuk pertanyaan di chat sudah, atau mungkin yang masih ada waktu sekitar beberapa menit yang ingin bertanya, mungkin poin-poin yang belum terjawabkan, kalau yang sudah dijawabkan mohon di scroll up ya untuk jawaban, jadi biar mempersingkat waktu dan tidak mengulang kembali. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. dari Hasan Besuni untuk beasiswa tahfidz. Kemarin saya pernah lihat bahwa kalau sudah diterima beasiswa tahfidz itu tinggal di asrama UTM apa bagaimana Kak? Terima kasih. Ini untuk teman-teman tahfidz ternyata ya, kalau untuk tahfidz ini ya diarahkannya untuk tinggal di asrama. Kenapa? Karena untuk pembinaan. Jadi pengalaman kemarin teman-teman penerima tahfidz ini nggak mesti selalu nerima deh, sama sebenarnya. Mohon maaf ya, karena di sini sebenarnya melenceng karena di sini agak melenceng. Iya. Tapi tidak apa-apa, saya bantu jawab. Nah, tetap ada evaluasi juga tentang tahfidz, yaitu hafalannya. Jadi kalau hafalannya berkurang atau jadi tidak hafal itu sama, tetap akan dicabut. Nah, fungsinya apa tinggal di asrama itu untuk di istilahnya apa ya? Pembinaan seperti itu. Kalau sudah jelas asrama itu sudah dijawab sama Bapak. Kenapa? Kalau tidak harus tinggal di asrama, seumpama tinggal di pondok gitu Ibu. Nah, itu tadi arahan kami tinggal di asrama untuk pembinaan. Jadi kita mudah membinanya deh. Itu sudah dijawab juga sama Pak Abdurrahman di sini. Tahfidz harus tinggal di asrama seperti itu ya. Ya Bu, makasih Bu ya. Ya, sama-sama. Baik, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya Mita. Ya. Untuk Mita yang sebenarnya bulan September karena ada wabah pandemi sehingga cair Agustus. Biasanya masa pembukuan sampai 7 hari. Maksudnya ini saya kurang paham sebenarnya pertanyaannya. Hanya 1 hari saja. Saya kurang paham Dek Mita ya apa yang ditanyakan. Tapi sebenarnya pasti ada kok sudah jawabannya ya. Untuk yang bulan ini cair di Agustus ya tetap kami cairkan di bulan September ya. Kalau untuk batas maksimal pengambilan, Dek, yang harusnya itu kemarin pada saat cair 4.200.000, kalau untuk bulan ini memang belum, seharusnya jangan mengambil. Nanti di bulan September yang harusnya mengambil maksimal 700.000 seperti itu ya. Pada saat mengambil tidak bisa full ya, tidak bisa full karena mungkin sudah terblokir deh. Jadi sisa saldomu berapa? Seperti itu. Misalkan kamu kemarin sudah ngambil 1 juta. Nah, seharusnya kan 700. Kalau sudah ngambil 1 juta, berarti kan jatah bulanmu yang Oktober yang sudah kamu ambil 300.000. Jadi nanti di Oktober ya cuma bisa ngambil 400.000 seperti itu. Pokoknya rumusannya itu 700.000 dikalikan bulan. Jadi yang kalau untuk saat ini kan September sampai dengan Februari, sisa saldomu berapa? Seperti itu ya, misalkan sisa saldomu 2.400.000 ya untuk 3 bulan, hitungnya mundur. Jadi Februari, Maret, Desember. Jadi nanti bisa cairnya bulan Desember, Januari, dan
Februari yang 700.000. Kan yang lain sudah diambil di muka sama teman-temannya, sudah diambil duluan istilahnya seperti itu. Nah, kalau untuk KIP pendaftar, NIK-nya memang harus terdata deh. Kalau tidak terdata tidak bisa, harus diperbaiki dulu ya. Selanjutnya, Pak Dimas mungkin ada lagi? Baik, mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk sebelum kita tutup untuk sesi hari ini, dan kalau bisa untuk karena lebih fokus kepada bahasan kita ya ini tentang bidik misi, jangan terlalu melenceng dari tema, teman-teman. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, maka saya akan langsung ke kesimpulan. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dari teman-teman. Sudah cukup jelas ya untuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, Kak. Silakan. Ya. Ini saya mau tanya, misal nih Bu ya, kan nanti bulan September itu cair. Nah, setelah itu bulan September nggak diambil, tapi diambilnya di bulan selanjutnya itu ada masalah apa enggak? Atau tetap aja bisa gitu? Terima kasih. Sebenarnya kalau untuk misalkan ya bulan September nanti cair, terus teman-teman tidak ngambil, tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Nah, jika memang ada masalah, misalkan September cair, kemudian teman-teman ngambil tidak ngambil, maunya diambil di bulan Agustus, bisa nanti di bulan Oktober, misalkan yang September tidak diambil, di Oktober mau ngambil 1.400.000 bisa, kan yang kemarin September belum diambil. Tapi kalau kalian menemukan masalah tidak bisa mengambil, silahkan bisa langsung ke saya, atau juga bisa melalui Mas Dimas atau Mbak Ani tadi ya, seperti itu. Baik. Terima kasih. Mungkin sudah cukup untuk pertanyaannya dan lain-lain, karena waktu juga sudah menunjukkan hampir jam 11. Jadi untuk kesimpulan pada kajian online pada hari ini yaitu sistem bidik misi yang ada di UTM tentang aturan tentang pencairan dan pengajuan serta pencabutan, yaitu perlu diketahui bahwa untuk sistem pengajuan bisa untuk tahun ini itu untuk belum ada peluang untuk mahasiswa lama untuk mendapatkan pembiayaan beasiswa bidik misi atau KIP, baik itu tambahan atau pengganti. Dan untuk pencairan sudah dijelaskan seperti tadi, pencairan sudah dilakukan sesuai dengan bulan, dan juga nanti untuk evaluasi dari kekurangan dari bank masing-masing nanti akan ditindaklanjuti untuk semoga untuk semester yang akan depan ini lebih baik lagi untuk dari masing-masing bank dan tidak ada masalah yang seperti. Dan untuk pencabutan seperti tadi, untuk teman-teman bisa menjadi acuan, jadi untuk saat nanti adanya pencabutan beasiswa bidik misi bagi kalian tidak menemui kebingungan lagi karena tidak adanya peringatan dan lain-lain yang dijelaskan tadi, bahwa bidik misi dicabut karena persyaratan seperti misalkan meninggal dunia, terus mengundurkan diri dan lain-lain. Di luar itu untuk indeks prestasi yaitu IPK di bawah 2,75. Apabila IPK masih di bawah 2,75 tapi masih ingin melanjutkan beasiswa bidik misi, maka IPS-nya harus dinaikkan sampai 3,005. Jadi mungkin seperti itu untuk kesimpulan kajian online pada hari ini. Terima kasih kepada materi yang hadir, Bu Ruli dan juga Pak Rizal atas waktunya. Terima kasih Bu, Pak. Dan apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf selaku moderator. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih disampaikan untuk moderator dan juga pemateri. Sebelum acara ditutup, ucapan terakhir dari pembina IMB UTM untuk Bapak Dr. Ahmad Rizal, untuk Dr. Ahmad Yahya Suryawinata SEMSI, saya persilakan. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mohon maaf Pak Rizal, Bu Ruli, Pak Dr. Abdurrahman, Kiai, Pak Yai, pengurus Ikatan Bidik Misi dan semua mahasiswa bidik misi yang hadir di forum ini. Saya baru bergabung karena tadi ada urusan ke Surabaya, ini kejebak macet di Surabaya. Tapi ini sudah di tempat ini, jadi saya bisa mengikuti dari tadi, saya ikuti kegiatannya, tanya jawab tadi. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan, wabil khusus kepada Bapak Rizal, Zulkarnain, Bu Ruli, dan kawan-kawan di Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Trunojoyo Madura. Iya, Pak Yahya. Atas semuanya lah gitu ya, pelayanannya, pokoknya banyak hal yang nggak bisa diungkapkan satu persatu, dan juga rekan-rekan yang menggagas acara pada pagi hari ini. Saya hanya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, meskipun kondisi PSBB, kondisi pandemi begini, marilah kita tetap mempertahankan prestasi rekan-rekan semua, karena itu memang kewajiban Anda. Penilaian pertama itu di prestasi akademik, apapun keadaannya. Tadi sudah banyak yang menyampaikan, nggak punya laptop lah, mungkin HP-nya nggak support dan segala macam. Tapi karena itu kewajiban kita, ya kita harus semaksimal mungkin bagaimana caranya kita bisa melakukan itu. Saya hanya bisa mendoakan saja, semoga rekan-rekan semua nggak ada yang dicabut bidik misinya. Saya yakin kok, yang bidik misinya dicabut itu pasti karena memang kelalaian yang bersangkutan atau hal lain lah gitu. Kalau yang benar-benar berusaha, insya Allah tidak ada yang dicabut. Kemudian yang kedua, saya mencermati PKM tadi ya, saya di Fakultas Ekonomi pun juga menyampaikan ke teman-teman bidik misi, marilah kita bersama-sama juga berkreasi lah, karena yang paling pintar itu mahasiswa yang kelihatannya yang tergabung di bidik misi ini. Nah, kalau kepandaiannya tidak diarahkan ke hal disalurkan yang lebih, kan eman-eman begitu loh. Bukan satu kewajiban yang ada sanksinya, enggak. Ini hanya kewajiban moral saja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rizal dan Bu Ruli. Ini kewajiban moral sampean semuanya, penerima bidik misi. Sudah dibiayai oleh negara, mari kita optimalkan lah. Kita ini dibiayai untuk kuliah. Ya jangan hanya kuliah saja, kalau bisa juga berkiprah untuk meningkatkan kemampuan diri kita sendiri. Sebenarnya ikut PKM ini kan menambah pengetahuan, memupuk kemampuan kita sendiri itu. Manfaatnya untuk Anda sendiri juga. Ada dampaknya tapi kepada institusi. Kalau Anda lolos dibiayai oleh Belmawa, itu ada nilai lebihnya lah itu bagi institusi. Karena nanti setiap prodi itu ada akreditasi. Di antara poin penting akreditasi setiap prodi itu adalah berapa jumlah PKM yang lolos dibiayai oleh Belmawa itu. Itu dipertanyakan di beberapa poin akreditasi itu. Jadi prestasi Anda itu menjadi menjadi poin penting juga bagi lembaga. Nah, meskipun bukan kewajiban yang harus ada sanksinya, enggak. Makanya ini hanya kewajiban moral saja.
Anda sudah dibiayai negara, monggo juga saya mengajak juga memberikan kontribusi kepada negara. Dalam hal ini kepada institusi, karena institusi kita adalah institusi miliknya negara, institusi negeri. Itu sebenarnya. Toh juga ada manfaatnya bagi diri kita sendiri. Ada pelatihan di Fakultas Ekonomi pun sebentar lagi ya, kami juga akan melakukan pelatihan-pelatihan PKM yang teman-teman di Fakultas Ekonomi. Siapapun boleh ikut, bukan hanya khusus bidik misi, tapi saya utamakan yang bidik misi karena ada kewajiban tadi itu. Jadi silakan. Kemudian yang berikutnya, rekan-rekan semua, beberapa kendala barangkali nanti di perkuliahan selama semester ke depan ini kan masih daring. Ya monggo lah nanti kita diskusi. Mungkin bisa ke Bu Ruli, ke Pak Rizal. Kalau barangkali butuh saran, masukan dari kami, saya dan Pak Abdurrahman, kami pun siap untuk membantu panjenengan semua. Yang terakhir, sebenarnya masih banyak hal, tapi tidak usah lama-lama lah. Yang terakhir, karena tadi sudah dijawab oleh Pak Rizal, saya kira rekan-rekan sudah paham semua ya. Yang terakhir, saya hanya berharap dan berdoa semoga teman-teman bidik misi yang saat ini eksis tidak ada satupun yang dicabut pada semester ke depan. Dan bagi teman-teman bidik misi yang barangkali bergabung di sini yang sudah semester terakhir lah, katakan sekarang memasuki semester 7, tinggal 1 tahun lagi barangkali ya, atau kalau nggak ada ya kita doakan bersama-sama semoga kakak-kakak kita juga sukses menyelesaikan tugas akhirnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiq lain mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Memasuki acara yang keempat, yaitu doa. Kepada Saudara Farhan Kamil, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memimpin doa untuk lebih berkahnya acara pada kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka Amin. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator, pada MC. Terima kasih disampaikan. Setelah acara ini ditutup, teman-teman nanti bisa menyalakan kameranya untuk ada sesi foto bersama. Semoga kajian online kali ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga permasalahan-permasalahan tadi dapat terjawabkan dalam kajian ini. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Bareng. bisa menyalakan Panduin.
3, 2, 1. Jis. Mbak Wita suaranya. Terima kasih teman-teman yang ada kepentingan bisa meninggalkan Google Meet. Terima kasih, Madam. Terima kasih Pak Yahya. Masih. Sama-sama. Saya izin live ya. Iya Pak. Terima kasih Abah. Apa mana? Terima kasih Abah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sami-sami. Foto. Cekrek. Gak mau. Terima kasih semua. Mas mari foto tak aku suruh buka kamera loh.